Oke, selamat jumpa lagi di channel Maskas. Kali ini saya sedang membongkar door lock pintu bagasi R3. Ini masalahnya oblak. Jadi kalau ditutup itu enggak ngunci sempurna, masih oblak seperti ini. Ini sudah dibongkar. Yang modelnya seperti ini ya. Nah, yang model seperti ini setelah dibongkar penampakannya itu bagian dalamnya ya kurang lebih seperti ini. Ketika pintu bagasi ditutup maka locknya akan terdorong, seperti ini. Nah, masalahnya locknya ini tidak terdorong sempurna. Ternyata setelah saya pelajari, bagian pengunci bagasi ini kurang lebih seperti ini. Ketika pintu ditutup maka akan bergerak seperti ini. Nah, jadi permasalahan yang sedang saya alami itu seperti ini, hanya mampu mengunci setengah. Jadi ketika pintu itu dipegang, dia akan oblak seperti ini ya. Dipegang bagian, bukan handle pintunya ya, bagian samping handle pintu ditarik, didorong tuh oblak. Jadi oblaknya pergerakannya itu sama ya, seperti ini nih tuh. Dan setelah saya pelajari lebih dalam lagi, ternyata ini belum mengunci sepenuhnya. Memang ini secara lock sudah ngelock, tapi secara sensor pintu bagasi ini belum mendorong. Karena sensor pintu bagasi kan bentuknya seperti ini. Ini kita pasang dulu. Nah, sensor pintu bagasi ini belum terdorong, maka lampu bagasi akan tetap menyala. Kemarin permasalahannya itu ketika ditutup pintu bagasinya, menguncinya hanya setengah seperti ini terus, tidak bisa mengunci sepenuhnya. Padahal seharusnya ini masih bisa didorong lagi, didorong sampai locknya benar-benar terdorong. Nah, perbedaan jelas ya dari pentilan ini pada saat terkunci setengah. Nah, jadi centilan pendorong sensor pintu ini masih jauh tuh kan, nggak nyampe, masih ada space. Ini mengakibatkan lampu pintu bagasi tetap terbuka walaupun sudah ditutup. Nah, seharusnya menutupnya seperti ini. Tes. Oke, terlihat di sini sensor pintu belakang terdorong, maka lampunya akan mati, lampu pintu yang ada di dashboard mobil. Masalahnya di mana? Kalau secara teorinya
Ini kan ruang sempit, besi yang ada di bawah pintu mobil itu kan lumayan besar. Di sini ada karetnya. Kemungkinan karetnya ini terlalu keras atau terlalu maju, atau karet pintunya juga terlalu tebal sehingga tidak mendapatkan ruang yang pas. Nah, karet ini kita lepas dulu. Jadi di bagian dasarnya ini ada karet. Bisa juga karet ini terlalu maju atau juga terlalu keras. Nah, ini cukup keras ini untuk didorong secara manual pakai tangan. Mungkin dibanting pakai pintu mungkin masih bisa terdorong, tapi kenyataannya kemarin itu tidak bisa terdorong, hanya mengunci setengah. Nah, nanti ini akan saya keluarkan, akan saya potong sedikit agar bisa mendapatkan ruang besi behel yang ada di bawah pintunya. Kurangnya aja sekitar 3 mili atau 4 mili atau 5 mili juga boleh, biar agak longgar sedikit. Nah, ini sudah dipotong, kita pasang lagi. Ini penahannya juga dipasang. Kita tes lagi. Kita kunci, ces 2 kali. Nah, sekarang sudah terlihat. Di sini ruangannya lebih besar dan masih sedikit ada karet yang maju ya, menonjol nih. Kemungkinan dengan cara seperti ini bisa terkunci dengan sempurna. Saya rasa untuk semua kunci juga cara kerjanya mungkin sama. Ini pembongkarannya menggunakan mesin Gurinda. Tidak bisa ada bautnya, tidak ada, jadi harus dirusak. Oke, ini sudah siap untuk dirakit kembali. Pernya bisa kita keluarkan dulu dari dudukannya, tinggal dicungkil saja. Ini udah dikasih grease, jadinya agak licin. Pasang dulu bagian locknya pada posisi terbuka. Ini bisa diputar menggunakan tang dari sini agar locknya bisa masuk. Nah, ini sudah masuk. Setelah itu kita pasang per. Posisi yang bengkok di bawah, yang lurus di atas, seperti ini. Masukkan, diluruskan ke lubang ini kecil, ujung pernya. Nah, ini udah lurus. Kemudian putar dan tekan untuk per yang lurusnya agar nyangkut ke dalam penahan. Oke, ini sudah terpasang. Maka akan membal-membal seperti ini ya, karena pernya sudah tersangkut di lubang sini. Kita netralkan dulu. Oke, ini sudah netral. Selanjutnya kita pasang ke besi
penutupnya. Tinggal diluruskan lagi. Ini oke, ini sudah lurus, ini juga sudah lurus. Karena ini bekas digerinda jadi nggak ada kepalanya, tapi ini masuk lagi. Oke, kalau sudah tinggal pasang plat bagian belakang. Nah, di sini kan ada lubang paku 1, 2. Nah, yang 2 ini kan pakunya kecil. Ini nggak usah dipakai, diganti saja sama baut. Bautnya baut 10, sekitar 5 cm atau 6 cm. Kemudian di bagian sininya dibor, karena tadi nggak muat. Ini sudah dibor, sudah diperbesar jadi longgar. Begitupun yang bagian pelat depannya juga dibor supaya longgar. Tujuannya agar nanti apabila ada kerusakan lagi mudah untuk melepasnya. Oke, sekarang tinggal dipasang lagi. Sudah diluruskan, kemudian masukkan bautnya. Ini tembus sedikit. Tambahkan mur. Karena kalau tidak ada mur ya tidak bisa dikencangkan bautnya. Kita kencangkan sampai kencang, tetapi tidak terlalu kencang. Yang penting tidak terlepas. Oke, boleh kencang tetapi jangan terlalu kencang. Yang penting untuk pembuka locknya ini bisa berputar dan tidak seret ya. Kemudian kita tes di bagian locknya, tekan ke bawah, terus kita putar bagian pelepasnya. Nah, dia yang jepret, artinya locknya bekerja dengan baik. Bisa ditambahkan lagi agar lebih kencang sedikit. Oke, kita putar lagi apakah masih netral. Oke, ini masih aman. Kita tes lagi pakai obeng, tekan ke bawah, kita buka lagi. Oke ya, sudah bisa jepret sendiri, berarti ini sudah siap untuk dipasang lagi di mobil. Nah, untuk kepala bautnya ini karena ini terlalu nongol, bisa digerinda, ditipiskan sampai rata dengan ini. Kalau yang untuk emur sebelah sini tidak perlu digerinda karena ini posisinya tidak terlalu mengganggu. Nah, ini kan pengait untuk membuka locknya. Kita tes dulu apakah murnya mengganggu atau tidak. Kita tes lagi pakai obeng, kemudian kita buka dari plat lock ini, apakah terlepas. Oke ya, berarti tidak mengganggu. Di sini memang terlihat hampir mentok, tetapi pada saat posisi hampir mentok ini tetapi locknya sudah terlepas, berarti mur ini tidak mengganggu. Nah, untuk ujung yang digerinda ini, yang saya tunjuk pakai obeng ini kan sudah rata.
otomatis tidak bisa dipantek lagi, karena di celah sampingnya ini masih ada sedikit kerenggangan, maka kepalanya ini bisa kita gerinda sedikit. Kita lepas dulu nih. Ini bisa kita gerinda sedikit di bagian apa namanya ini, pokoknya ini bisa kita perdalam sedikit supaya nongol kepalanya ini. Oke, ini sudah saya gurinda. Nah, di sini kelihatan ya kepalanya itu lebih nongol sedikit. Kalau sudah begini bisa kita pantek menggunakan palu supaya tidak terlepas plat penariknya ini. Dikeling, bahasa saya mau dikeling ini namanya, dipantek nanti kan melebar sehingga tidak bisa terlepas untuk pelatnya ini. Oke, ini adalah hasil akhir dari proses perbaikan door lock. Jadi sudah digurinda, sudah diratakan. Yang di sini kalau khawatir terjadi kemunduran murnya bisa diteteskan lem. Dan ini sudah dipantek atau sudah dikeling sehingga sudah tidak oblak. Sekarang kita tes lagi. Ini sudah ngelok, kita buka. Oke ya, sudah berfungsi dan sudah bisa dicoba apakah benar-benar berfungsi dengan semestinya atau tidak. Nanti kita akan buktikan. Oke, ini sudah dipasang di mobil door locknya dan hasilnya mantap, tidak oblak lagi, sudah dicoba. Jadi ini sangat efektif. Oke, sangat kencang. Terima kasih.